Film diawali di sebuah sekolah taman kanak-kanak di suatu pedesaan dengan kondisi yang sedang hujan deras. Terlihat seorang murid perempuan yang tampak sedang menunggu untuk dijemput. Shimi-chan. Seorang anak yang orang tuanya sudah bercerai. Dan saat ini dia diasuh oleh sang ibu sebagai single parent. Sang ibu yang harus berjuang untuk hidup, sekolah anak, susu, buku, tas, jajan dan sebagainya, hingga agak susah untuk banyak waktu memperhatikan sang anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak terkadang dalam perceraian yang menjadi korban bukan hanya dirimu sendiri, melainkan juga anak-anakmu. Berusahalah untuk bisa membahagiakan pasanganmu masing-masing. Jangan selalu melihat kekurangan pasanganmu, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan ternyata itu adalah ingatan dari masa lalunya Yoshimi, yang saat ini dia juga mengalami nasib yang sama dengan orang tuanya, perceraian. Terlihat Yoshimi yang sedang berjuang untuk tetap menjadi wali hukum sang anak semata wayangnya. Dan dia harus meyakinkan kepada pihak pengacara kedua belah pihak agar perwalian sang anak tetap jatuh ke tangannya. Dan segala hal yang bisa melemahkan posisi sang mantan di mata hukum disampaikan semuanya, tentunya agar bisa menang. Yoshimi ternyata pernah mengalami gangguan kejiwaan pada masa lalunya sebelum pernikahan. Akibat dari 10 tahun dia bekerja sebagai tukang koreksi kesalahan eja untuk novel-novel horor, psikopat, pembunuhan, penculikan hingga perkosaan. Dan saking menjiwai terhadap pekerjaannya dan novel tersebut, dia harus baca berulang-ulang hingga membuat mentalnya terganggu. Yoshimi tentu saja merasa khawatir dengan pertanyaan seperti itu. Akan tetapi pada akhirnya kedua pengacara mengatakan kecuali ada sesuatu yang sangat serius yang telah terjadi, anak yang berusia di bawah 7 tahun biasanya hak asuh berada di tangan sang ibu. Saat sesi Yoshimi berakhir, dia bertemu dengan sang mantan di luar. Tampak ketidaksukaannya atas ocehan sang mantan kepada pihak pengacara. Itulah sifatnya manusia kebanyakan. Saat sedang enak, saat sedang jatuh cinta, saat belum dapat, semua terasa indah. Semua kejelekan bahkan tidak terlihat. Ibaratnya tahi kotok disangka coklat. Akan tetapi manakala semuanya berakhir, habis sudah. Makanya sob, dalam mencintai atau membenci seseorang, baiknya sekedarnya, secukupnya saja. Boleh jadi orang yang kau cintai besok jadi orang yang paling kau benci, dan orang yang paling kau benci jadi orang yang paling kau cintai. Cinta yang terbesar tautkanlah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhan sajalah yang tidak pernah berakhir, tak akan usai. Singkat kata, Yoshimi dan sang anak Ikuko Matsubara, kita panggil saja dengan Iko, pada akhirnya janjian dengan seorang agen properti yang kita panggil saja Yushi di sebuah apartemen yang tampak sudah agak tua tampilannya. Tampak sang agen Yushi yang sangat ramah sedang berusaha untuk membuat kliennya tertarik tinggal di apartemen. Keamanan yang terjaga selama 24 jam karena ada aki-aki tua yang menunggu pos. Bangunan yang sudah tua akan tetapi dibilang kokoh. Lift yang basah oleh air yang bocor dibilang seember air yang tumpah. Yoshimi tentu saja sudah mengetahui bahasa dari agen. Akan tetapi karena sedang tidak punya PT alias uang, dengan menggenggam tangan sang putri, dia coba untuk melihat apartemen tersebut. Saat pintu lift terbuka, Iko segera berlari keluar. Yoshimi
tentu saja kaget bagaimana bisa Iko keluar sementara dia merasa memegang tangannya sang anak. Pergerakan mereka di lift tampak juga termonitor di ruangannya Pak Tua. Tiba-tiba letak TK untuk sekolah sang putri yang tidak jauh dari apartemen, wallpaper yang dijanjikan minggu depan akan diganti, atap bocor yang tidak kelihatan karena lihainya sang agen, tentu sangat menarik untuk Yoshimi yang sedang dalam kondisi kurang, bahkan minus. Tiba-tiba dia menyadari Iko sudah tidak ada di ruangan tersebut. Yoshimi bergegas untuk mencarinya di sudut-sudut di lantai 3 hingga dia coba untuk mencarinya melalui CCTV dan pada akhirnya Yoshimi menemukan Iko di atas yang sambil mengenakan tas kecil yang berwarna merah, entah kepunyaan siapa. Mama, Asako. Dan pada akhirnya mereka pindah juga ke apartemen tersebut. Pada pagi harinya, Yoshimi yang bersiap hendak mengantarkan sang anak untuk bersekolah, dia melihat tetesan air dari plafon yang jatuh di lantai kamarnya. Dan melihat hal itu membuat kepalanya pening 7 keliling. Hingga dia memerlukan obat pereda sakit kepala, dan saat dia meminumnya, rambut saha eta. Hari ini adalah hari yang penting untuk sang putri, dan dengan diantarkan oleh Yoshimi, dia mulai memasuki bangku sekolah. Shin lalu beralih ke apartemen. Yoshimi yang masih membereskan barang-barangnya lalu membuang sampah-sampah yang tidak diperlukan, dan saat dia hendak meletakkan sampahnya, terlihat tas merah yang ditemukan oleh sang anak tampak dibuang oleh Pak Tua Kamiya. Saat hendak membuang sampah yang kedua, tidak sengaja Yoshimi menyenggol ember hingga menumpahkan air tampungan. Karena tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan atas laporannya, dia lalu memberanikan diri untuk menemui penghuni yang ada di lantai atas. Tampak tidak ada orang di dalam kamar. Dengan langkah gontai, Yoshimi berlalu, dan saat pintu lift mulai menutup, tiba-tiba terlihat olehnya seorang anak perempuan dengan mengenakan jas kuning berdiri di depan pintu yang tadi dia ketok, dan dengan bergegas dia menekan tombol lift untuk kembali. Akan tetapi seperti yang pertama kali, dia tidak dibukakan pintu. Dan pada akhirnya Yoshimi coba untuk menelepon sang agen, berharap ada satu tindakan yang nyata agar kebocoran di atap plafonnya bisa berhenti. Akan tetapi jawaban dari sang agen terdengar tidak menyenangkan. Keesokan harinya, terlihat Yoshimi yang sedang melakukan interview di sebuah perusahaan penerbitan, dan saat sedang sesi tanya jawab, HRD ada panggilan telepon hingga dia harus meninggalkan Yoshimi untuk mengangkat telepon. Sementara itu, Iko yang sudah selesai jam sekolah tampak sedang menunggu sang ibu untuk menjemputnya. Shin lalu beralih kembali. Yoshimi yang sudah menunggu lama, ditambah jam pulang sang anak yang sudah lewat, dia kembali teringat ke masa kecilnya dulu ketika dia harus menunggu sang ibu untuk menjemputnya. Sementara Iko yang semenjak tadi menunggu kehadiran sang ibu tampak pulang sendiri. Dan di halaman sekolah, dia melihat satu sosok anak perempuan yang mengenakan jas hujan warna kuning yang sedang melihat ke arahnya. Di tempat interview, karena sudah lama sang HRD belum juga kembali, pada akhirnya Yoshimi bergegas untuk pergi menjemput anaknya ke sekolah.
Betapa sangat khawatirnya dia ketika mendapati pintu gerbang yang sudah terkunci. Itu berarti sudah tidak ada orang di situ. Dan tiba-tiba tampak satu selebaran yang ditempel di sebuah tiang tentang berita kehilangan seorang anak perempuan yang bernama Mitsuko Kawai dengan umur 5 tahun. Terakhir dia dilihat tanggal 14 Juli 1999 dengan memakai jas hujan berkerudung yang berwarna kuning. Oh my god, seusia sang anak. Membaca hal itu tentu saja membuat Yoshimi bertambah khawatir, dan dengan bergegas dia pergi untuk mencari sang anak hingga dia menemukan sang anak yang dijemput oleh sang mantan. Dan saat di perjalanan mereka melihat sebuah keluarga lengkap yang sedang bermain kembang api. Saat tiba di apartemen, sang anak yang coba untuk membuka tombol pesan mendapatkan informasi bahwa sang ibu telah diterima bekerja di penerbitan dan dia bisa mulai pekerjaan memeriksa tulisan besok hari. Kabar itu tentu saja disambut dengan sukacita oleh mereka. Dengan perasaan yang gembira, mereka mulai menuju ke atas untuk bermain kembang api. Dan tampak lift yang terbuka seolah-olah ada orang yang juga hendak ke atas. Setelah ditunggu dan dilihat, tidak ada satu orang pun di luar lift hingga sang anak menekan tombol untuk menutup lift kembali. Saat mereka keluar lift, tiba-tiba eta saha jalemak atau memedi. Dan saat pintu terbuka, selesai mandi, Yoshimi yang tengah mengeringkan rambutnya tiba-tiba mendengar Iko yang nampak sedang berbicara dengan seseorang yang dipanggilnya dengan nama Mitsuko. Keesokan harinya di sekolah tampak mereka yang sedang bermain petak umpet, dan Iko yang ngumpet di pojokan tiba-tiba melihat sepasang kaki yang melangkah ke arahnya. Dan anehnya, dari bekas pijakan kakinya tiba-tiba keluar air yang sangat deras hingga sang ibu yang datang ke sekolah sudah mendapati Iko yang tidak sadarkan diri hingga dia beranggapan bahwa pihak sekolah lah yang mungkin memaksanya untuk melakukan sesuatu. Sang kepala TK pada akhirnya mengatakan bahwa Iko akhir-akhir ini telah berperilaku aneh. Dia sering melamun dan terkadang berbicara sendiri. Mungkin itu diakibatkan atas perceraian orang tuanya hingga bisa mempengaruhi dirinya, dan mereka pihak sekolah sering melihat hal itu terjadi pada anak-anak dengan kondisi yang seperti itu. Yoshimi yang diajak bicara oleh Capsek tiba-tiba berhenti tepat di area lukisan anak-anak hingga matanya tertuju kepada sebuah gambar anak perempuan yang mengenakan jas warna kuning dengan tas yang berwarna merah. Sang Capsek yang melihat hal itu coba menjelaskan kalau anak dalam gambar itu juga bertingkah aneh. Dia bernama Mitsuko dan ibunya telah meninggalkannya pergi begitu saja, dan dia telah menghilang 2 tahun yang lalu. Yoshimi yang baru saja kembali dari pertemuan dengan pihak komite tampak mendapati Iko yang masih lemah berbaring di tempat tidur dengan dijaga oleh sang bibi yang telah ditelepon oleh Yoshimi untuk merawat serta menjaganya. Dan karena kelelahan, Yoshimi tampak tertidur di sebelahnya Iko. Bahkan tetesan air yang menetes di mukanya pun tidak membuat dia terbangun. Hingga dia bermimpi melihat anak perempuan dengan jas kuning
berselempangkan tas merah, berjalan di tengah guyuran hujan yang lebat sendirian. Dan dia menuju ke apartemen yang saat ini mereka tempati. Yoshimi tampak terbangun saat dia merasakan tangannya yang basah. Ternyata kasurnya sudah basah akibat dari rembesan air di plafon, dan dia mendapati Iko sang putri yang sudah tidak ada di tempat tidurnya. Saat dia mengecek CCTV, dia melihat lift yang tampak basah oleh air. Tiba-tiba dia mengingat kembali sang anak yang mengenakan tas warna merah di rooftop. Dan dengan bergegas dia pergi ke rooftop. Saat dia di atap, kembali dia melihat tas merah yang sudah dia buang. Akan tetapi dia tidak menemukan Iko sang putri. Sesaat dia mencurigai sang mantan, hingga dia telepon untuk menanyakan keberadaan Iko. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara kaki yang berlari-lari tepat di lantai atas kamarnya. Saat dia coba untuk datangi, tampak air yang sudah keluar dari pintu kamar, pintu yang tidak terkunci, keran air yang tidak tertutup, bocor sana sini, hingga dia mendengar Iko yang nampak berjalan sambil tertidur. Hingga dia merasakan juga kehadiran selain mereka di ruangan itu. Dan betapa sangat terkejutnya Yoshimi begitu tahu itu adalah kamar dari Mitsuko Kawai. Mitsuko. Terjawab sudah olehnya siapa sosok yang pernah dia lihat tempo hari, tas merah, hingga sosok yang barusan saja dia rasakan di dalam. Keesokan harinya terlihat pengacara dari Yoshimi yang datang berkunjung, dan dia coba menjelaskan kepada Yoshimi jika mereka pindah otomatis Iko akan pindah sekolah, dan bagaimana pihak komite akan melihat hal ini sementara keputusan akan mulai diambil beberapa waktu ke depan. Yoshimi lalu menceritakan semuanya kepada pengacara, mulai dari atap bocor, tas merah, suara kaki, hingga hantu Mitsuko. Sang pengacara yang ingin kliennya menang atas perwalian sang putri coba untuk bisa menelusuri semuanya dan coba untuk menenangkan Yoshimi dengan pikiran rasionalnya. Pada akhirnya Yoshimi tidak jadi pindah karena alasannya masuk akal, terutama hal-hal yang bisa memberatkannya pada saat pengambilan keputusan akhir tentang perwalian sang anak. Saat makan malam, Yoshimi yang melihat Iko sudah sehat berusaha untuk meyakinkan Iko apakah dia sudah merasa benar-benar sehat, dan Iko dengan mantap mengatakan yakin. Hingga Yoshimi coba mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk besok Iko sekolah. Dan tiba-tiba saat dia memegang tas merah tersebut, terlihat sebuah penglihatan yang sangat jelas di masa lalu. Hingga dengan berbekal senter, Yoshimi coba untuk memastikan apa yang barusan dilihatnya. Di penglihatannya, Mitsuko tampak bermain di toren hingga tas yang terjatuh ke dalam, dan saat dia berusaha untuk mengambilnya, dia jatuh tercebur ke dalam toren hingga meninggal di situ. Shin beralih ke Iko. Dia yang nampak haus mulai mengambil air di keran, tapi tampak rambut yang keluar dari keran tersebut. Hingga keran air di bathtub yang menyala dengan sendirinya, dari kecil hingga membesar, dan dari jernih hingga berubah warnanya menjadi hitam. Shin lalu beralih kembali kepada Yoshimi. Saat dia menaiki tangga, terlihat catatan pembersihan tangki air terakhir tanggal 14 Juli 1999, dan itu bertepatan dengan tanggal kehilangan Mitsuko. Dan tiba-tiba
Tampak Iko yang coba menghentikan air dan mengucur dengan menutup keran. Akan tetapi keran tersebut tampak macet dan tidak bisa ditutup. Hingga perlahan tampak air di bathtub yang mulai bergelembung hingga Yoshimi yang baru kembali mendapati Iko yang sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Sang ibu yang merasa bersalah karena sudah meninggalkan sang anak mendapati air hitam yang beriak kembali, dan dengan penuh ketakutan dia bergegas untuk membawa sang anak pergi. Tampak lift yang tidak mau menutup dan rembesan air di atap lift dari yang tadinya kecil hingga membesar membuat lift konslet. Dan tiba-tiba pintu kamar terlihat membuka dengan sendirinya. Mak, Iko sang anak. Lalu siapa yang barusan dia gendong? Hantu Mitsuko memanggilnya Mama. Tampak sang hantu yang tidak mau melepaskan pelukannya dan jari tangannya tampak menekan leher Yoshimi saat dia coba untuk melepaskan pelukan sang hantu dan berteriak, "Aku bukan mamahmu." Saat Iko mulai mendekatinya, sang mama berteriak dengan sangat keras untuk menyuruh Iko agar tidak mendekat. Dan dia mulai berkata kepada hantu Mitsuko kalau dia adalah mamahnya. Dan tangan sang hantu mulai berhenti untuk mencekik lehernya. Saat dia dipeluknya, lift tampak menutup dengan sendirinya dan bergerak ke atas. Iko yang melihat hal itu dengan bergegas, dia menyusul sang mama melalui tangga. Scene lalu beralih ke 10 tahun setelah kejadian. Terlihat Iko yang sudah beranjak dewasa. Dan dia yang coba untuk mengenang semua kejadian bersama sang mama saat dia mulai masuk ke kamar apartemen. Tiba-tiba dia mendapati sang mama yang sudah berdiri menghadapnya. Sang mama tampak senang melihat Iko yang sudah tumbuh dewasa dan tiba-tiba ending yang sangat mengikokan. Oke sob, alur cerita film Dark Water tahun 2002 kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat, semoga sehat, banyak uang serta berbahagia. Kita jumpa pada alur film Sineng yang lain.